terhadap Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto diakhiri masa dinasnya. Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Wow. Dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia. Belajar keikhlasan dari sosok Prabowo Subianto. Nah ini, beliau tidak pernah dendam teman-teman ya kepada atasan-atasannya dulu di TNI. Ikhlas tidak mengenal dendam. Ikhlas adalah kemampuan untuk menerima walaupun kita pernah rival, walaupun kita berseberangan dulu, kita berkompetisi, tapi saya merasa beliau hatinya sama dengan saya. Beliau cinta merah putih. Keikhlasan dapat menghapus kebencian. Waduh. Siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi gubernur, siapa yang jadi bupati, tidak jadi masalah. Yang penting bekerja untuk rakyat Indonesia. Wow. Berjuanglah dengan tulus, jalanilah dengan ikhlas. Karena keikhlasan adalah tingkatan tertinggi dari kualitas seorang pemimpin. Waduh, keren banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. KPU Republik Indonesia sudah menetapkan Pak Prabowo Subianto serta Pak Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang pemilihan presiden 2024. Dan di video ini kita akan menyaksikan seperti apa sih ketulusan dan keikhlasan Pak Prabowo selama hidup. Dan ini pengakuan dari orang-orang yang dekat dengan beliau, bukan pengakuan dari Pak Prabowo itu sendiri. Ini yang membuatnya menarik, karena Pak Prabowo sebenarnya tidak ingin diceritakan segala kebaikannya, dia membantu orang, dia menyekolahkan orang. Pak Prabowo tidak ingin diceritakan itu sebagai sebuah kebaikan dirinya teman-teman. Wah, ini pribadi yang sangat luar biasa sih. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Prabowo itu lahir dan dibesarkan dari keluarga yang sangat intelektual. Kakeknya Prabowo itu udah banker. Bapaknya bapak intelektual adalah seorang pakar dalam bidang ekonomi. Pakar bidang ekonomi guys. Bapaknya yang mengidolakan beliau. Salah satu yang mengidolakan Pak Cuk, bapaknya Prabowo, ada Habibie. Wah. Sehingga itu saya kenal beliau dan Prabowo maksudnya dan saudara-saudaranya. Dan mereka ada orang yang sopan, dididik, dan dibesarkan oleh ayah dan ibu yang menurut penilaian saya pribadi dan penilaian Ibu Ainun sangat kritis intelektual. Dan Prabowo itu idola, seperti idola saya adalah Prabowo. Idola Prabowo itu ada Habibie. Wah. Itu. Dan saya anggap Prabowo seperti abangnya Ilham. Kayak waktu dia pangkostrat, terus saya bilang Habibie. Terus dia bantah, bukan dia kurang aja. Seperti saya bilang sama anak saya. Kalau saya bilang sama Ilham, tidak boleh begitu. Kenapa mau ini saja? Saya begitu. Dia ngamuk-ngamuk, kamu nggak benar gini. Ya masa bodoh, tapi saya benar juga. Jadi pembicaraan saya dengan Prabowo itu seperti bapak dan anak. Wah, sepertinya almarhum Pak Habibie sangat sayang banget dengan Prabowo teman-teman ya. Terlihat dari cara beliau menyampaikan terkait sosok Prabowo dan keluarganya seperti apa. Dan menurut beliau Prabowo adalah orang yang sopan dengan didikan yang sangat baik dan tentunya intelektual teman-teman ya. Wah, inilah pengakuan dari mantan presiden kita, Baharudin Yusuf Habibie teman-teman. Abang bayangkan dari tahun 98 itu fitnah kepada dia, ya, akan kudeta, ya kan, mau membunuh presiden dan sebagainya.
menculik kiri kanan, dan semua fitnah itu yang terjadi pada beliau itu, dia telan. Gitu. Prabowo ini bukan orang yang bisa mencela-mencele, ya kan, disuruh muter-muter, disuruh bersilat lidah, nggak kuat bang orang itu bang. Nggak kuat dia disuruh bersilat lidah. Itu lapangan Anda Disuruh itu. pura-pura, itu orang nggak bisa bang. Menurut saya Pak Prabowo ini adalah satu contoh yang sangat ideal ya, untuk menggambarkan bagaimana orang yang disalahpahami selama seperempat abad ya. Ya. Tapi selama seperempat abad itulah dia mimpinya untuk berkontribusi pada negara ini nggak pernah kurang. Abang bayangkan dari tahun 98 itu fitnah kepada dia, ya, akan kudeta, ya kan, mau membunuh presiden dan sebagainya. Padahal ya, kalau Pak Prabowo waktu itu mau kudeta, itu bisa banget teman-teman. Berapa batalion yang dipimpin oleh beliau, batalion tempur lagi ya kan. Menculik kiri kanan dan semua fitnah itu yang terjadi pada beliau itu, dia telan gitu. Dan dia nggak ngerusak lembaganya, dia nggak mau Nggak ganggu menuduh orang orang. siapapun ya. Dia nggak Yang peduli. memerintah dia dan Yang segala penting macam. dia bilang saya mau perbaiki bangsa ini. Jadi beliau ngambil karir sebagai pengusaha, habis itu ikut konvensi Partai Golkar, mendirikan Gerindra di 2006. Udah 6 ya. Habis itu kemudian bergabung Ibu Mega Pro. Terus saja. Sambil fitnah itu nggak berkurang. Hantam terus. Saya kira ya, tidak saja sebagian dari kekuatan-kekuatan nasional yang nggak suka sama beliau. Kekuatan global pun nggak suka sama beliau. Ya. Nah, ini ada satu pengakuan yang menarik dari almarhum Habibie yang mengatakan bahwa yang merekomendasikan atau yang mendesak pemecatan dari Pak Prabowo itu sebagai pangkoster itu Barat, teman-teman. Dan menurut saya mungkin itu Amerika ya. Nah, image yang diciptakan ini Ya, orang akan mengembalikan Indonesia kepada masa otoriter, ya kan? Ini orang akan mengembangkan ideologi-ideologi ultranasionalisme yang menutup diri dari dunia dan sebagainya lah, macam-macam lah. Ini akan kejam dan sebagainya. Itu dia telan itu. Padahal jejak itu nggak ada dalam pribadinya, nggak dalam hidupnya, tapi dia tekun aja, dan dia berhasil, Pak. Jadi mana ada orang di dunia ini yang seperempat abad bertahan dia untuk membuktikan kepada bangsanya bahwa semua yang Anda pikirkan itu tidak benar. 25 tahun loh. Ada suasana baru. Milenial, rakyat yang sudah capek dengan keributan yang nggak jelas ini. Itu, ya kan? itu. Saya bilang udahlah. Ya. Ya. Dan sekarang Pak Prabowo sudah di situ, jadi wajar kalau pidato BPK yang abang di GBK yang abang bilang terus, yang kalimat akhirnya di TV itu, karena semua itu dari hatinya, bang. Ya, itu dia. Prabowo ini bukan orang yang bisa mencela-mencele. Ini teman-teman ya, kalau saya lihat dari beberapa pidato Pak Prabowo itu murni dari hatinya, cuy. Itu seperti unek-unek yang sudah lama tersimpan, hasrat seorang pemimpin yang ingin membuat negaranya menjadi makmur, teman-teman. Ya kan, disuruh muter-muter, disuruh bersilat lidah, nggak kuat bang orang itu, bang. Nggak kuat dia disuruh bersilat lidah. Itu lapangan Anda Disuruh itu. pura-pura, itu orang nggak bisa, bang. Kita kenal Prabowo, orang tuh nggak bisa yang namanya pura-pura. Iya ya? sih. Nggak bisa. Jadi waktu dia ngomong, hatinya yang keluar, bang. Ya. Mana ada orang habis dimaki-maki, habis itu dia bilang, saya minta maaf. Katanya gitu. Minta maaf terhadap keributan ini, terhadap kesalahan kami juga, ya kan? Terima kasih kepada semua pemimpin yang pernah memimpin kita dan semuanya punya jasanya. Dia ngomong begitu, bang. Siapa yang gak tersentuh nonton itu? Karena itu gak dia karang, bang. Kalau itu diarahkan oleh panitia, oleh tim, gak bakalan keluar begitu, bang. Luar biasa Pak Prabowo ya. Ya, selama ini juga beliau tidak pernah melaporkan orang-orang yang memfitnah dirinya, tidak pernah memperkarakan orang-orang yang memfitnah, yang menuduh Pak Prabowo yang tidak. Beliau tidak pernah memperkarakannya, cuy. Beliau tidak pernah memenjarakan orang karena memfitnah dirinya. Itu yang harus kalian garis bawah ya. Penantian yang panjang. Iya. Boleh juga dibilang perjuangan yang panjang. Iya. Artinya ada satu kesabaran gitu. Dan saya ikut menyaksikan dan berada dalam proses itu, melihat langsung satu kesabaran yang luar biasa dari Pak Prabowo. Ya. Menghindar dari berbagai macam hinaan, fitnah,
yang begitu tajam dari banyak pihak, ya bahkan waktu itu kalau Pak Mitro tuh saya masih ingat gitu. Kalau begitu karena tuduhan-tuduhan segala macam tuduhannya ke Pak Prabowo. Iya. Apapun yang terjadi Prabowo. sampai kalau ada orang pacaran, ada yang nimpuk katanya, wah itu pasti Prabowo. Itu Pak Mitro saya ingat sekali karena segitunya waktu ya? itu saya konferensi pers bersama beliau. Tuduhan macam-macam, ada ini, ada itu, ada ini, semuanya itu hoax semua. Nah, sampai kata Pak Mitro, kalau ada orang pacaran di taman, laki-laki dan perempuan, ada yang nimpuk batu, itu pasti Prabowo. Katanya. Jadi luar biasa. Jadi pelajaran apa yang bisa kita dapat dari sini? Yang saya juga sebagai orang yang belajar dari berbagai peristiwa ini, ya memang satu, ya kita harus percaya juga kepada takdir, ya, bahwa ya Tuhan itu tidak tidur, ya. Tetapi ini kenyataan. Tapi di sisi lain juga determinasi, usaha yang luar biasa, perjuangan melalui partai dan kesabaran dan jatuh bangun, kalah menang, kadang-kadang ada menangnya sedikit, kalahnya banyak, ya, atau sebaliknya. Tetapi dengan determinasi itu, mungkin disinilah ketemunya antara usaha dengan takdir itu. Dan Usaha dan terjadilah takdir. pada hari ini yang saya proyeksikan dan juga saya impikan dari 30 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu lah ya. Sejak 98 Prabowo menjadi presiden dan saya yakin bisa menjadi awal kebangkitan kembali Indonesia. Amin. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa pengakuan dari tokoh-tokoh terkait dengan sosok Pak Prabowo Subianto. Yang saya ingin highlight teman-teman ya, Pak Prabowo ini difitnah selama 25 tahun, dituduh yang tidak-tidak, dituduh dengan tuduhan-tuduhan liar yang tidak berdasar, dan beliau tidak pernah melaporkan bahkan memenjarakan orang teman-teman. Beliau menelan semua itu dengan mungkin berdamai dengan seluruh tuduhan, seluruh fitnah, berdamai dengan takdir yang dia miliki, sehingga dia bisa bersabar di atas takdir tersebut, dan jadilah sekarang Presiden ke-8 Republik Indonesia. Inilah sosok Pak Prabowo Subianto, orang yang paling ikhlas, orang yang paling sabar, dan orang yang paling tulus kepada rakyat Indonesia. Semoga di tangan Pak Prabowo Subianto Indonesia semakin maju, semakin makmur, dan ditakuti oleh dunia. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang yang mengetahui terkait dengan sosok Pak Prabowo Subianto itu sendiri. Akhir kata, Beliau Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.